Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu. Nah, selamat malam teman Pro 2 ya, kembali kita di acara Pro 2 Jaga Malam ya. Dan tentunya teman Pro 2 di Pro 2 Jaga Malam pada malam hari ini Penny nggak sendiri ini teman Pro 2 ya. Karena Penny pada malam hari ini ditemani oleh atlet ya. Nah, ini ada atlet tenis meja Natuna. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Iya, gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Nah, ini ada, aku panggilnya Lesti ya? Atau gimana? Aca. Oh, Aca. Aku kira Lesti ya. Soalnya namanya ini teman Pro 2 ya, Lesti Salsabila Rahma. Jadi panggilannya Aca. Aku kira Lesti ya. Oke, ada Aca nih teman Pro 2 ya, yang akan menemani kita di Pro 2 Jaga Malam ya selama 1 jam ke depan. Nah, Aca ini tahun Pro 2 adalah atlet tenis meja. Kemarin itu sempat mengikuti ajang PON ya? Iya. Di Medan kalau nggak salah. Di Medan. Oh, di Medan ya. Kemarin tuh gimana sih persiapan Aca untuk mengikuti turnamen PON tersebut? Kita persiapan udah dari kan itu tandingnya September ya. Iya. September. Tapi kita persiapan udah dari 5 bulan sebelum September. Udah TC, udah ditempatin buat latihan sama-sama. Terus sebulan sebelum kita berangkat juga kita dikumpulin semua yang atlet PON Kepri, dikumpulin di asrama haji di Batam. Oh, di Batam. Oke. Selama kurang lebih sebulan. Jadi semua seluruh atlet cabur yang ngikutin PON ditempatin di situ. Latihan sama-sama, tidur sama-sama di situ, pokoknya dibina di situ. Oke, nah Aca ini sendiri kan tenis meja ini kan punya kategori-kategori tersendiri ya. Nah, Aca ini ikut kategori yang mana? Kalau saya kemarin yang pas PON. Pas PON Ikut single sama bergu. Bergu. Oke, bergunya tuh temennya Temannya dari 2 orang dari Batam. Dari Batam. Nah, itu kan tentunya latihannya nggak bareng ya kalau yang bergu ya. Itu Iya. gimana sih sebulan itu bisa ya menimbulkan kekompakan gitu? Kalau bergu kan mainnya tetap single. Oh, tetap single. Iya, Oke, cuman namanya aja bergu. Oke. Nah, selama mengikuti ajang PON di Medan kemarin tuh, ini merupakan hal yang pertama kali kah yang diikuti Aca atau gimana? Kalau PON pertama tapi kali. kalau misalnya sebelumnya kan kayak Kejurnas, Kejurda, Porprov, Prapon, terus Popda, O2SN itu kan udah sering. Tapi kalau PON tuh emang baru sekarang. Itu yang diidamkan dari kecil, Iya. cita-cita. Karena udah paling tinggi karena nggak tahu. Iya. Selama di PON kemarin tuh mendapatkan peringkat keberapa tuh kalau misalnya mewakili Kepri kan? Itu dapat juara berapa? Kemarin nggak dapat, kita kalah, gagal. Itu gara-gara apa nih? Apakah kurang staminanya atau tiba-tiba nervous karena itu kan ada ajang yang paling tinggi ya, paling bergengsi juga. Itu gimana? Mungkin kita udah ngelakuin yang terbaik, mungkin emang mereka lebih baik. Ya kan? Iya, benar. Kita udah latihan, udah capek-capek, tapi ternyata dia yang lebih baik. Oke, berarti nanti mungkin terus berlatih tahun depan ikut lagi ya. Nah, apa sih yang paling berkesan nih baginya Aca ya untuk PON kemarin? Yang paling berkesan ya sampai sekarang tuh kayak gini gitu. Paling berkesan sih PON, karena emang dari kecil tuh targetnya yaitu PON. Iya. Oh, udah paling tinggi kan, jadi ya udah ikut aja kayak udah bersyukur. Karena semua orang bisa sampai titik itu kan. Iya. Dan tentunya perjuangan sampai ke situ pun nggak mudah. Nggak mudah, karena bukan kayak langsung blek harus PON, karena kita harus ada tahapnya, kayak harus ikut dari kabupaten dulu, provinsi, terus pokoknya ada tahap-tahapnya baru bisa sampai situ. Oh, sampai ke tahap PON itu ya. Nah, tentunya Aca ini mengenal tenis meja ini bukan hal yang baru ya bagi Aca ya, bukan atlet mendadak ya. Kadang kan kalau ada turnamen mulai deh ada atlet mendadak ya. Nah, Aca ini menekuni tenis meja itu dari umur berapa sih? Aku dari mulai umur kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oke. Itu sudah mengikuti pertandingan-pertandingan gitu. Iya, dari pas
Awal-awal sih nggak tahu ya tenis meja tuh apa. Terus karena diajakin terus jadinya kayak kepo nih, kok susah kali mainnya kan. Terus besok-besok latihan diajak terus jadi bisa. Terus awal pertama tanding tuh ODSN. ODSN menang, ketagihan kan, lanjut lagi terus ya menang terus jadinya tagihan. Sampai sekarang ya. Iya, terus pas SMP masih di Natuna kan. Nah, SMA tuh ditarik ke PPLP. PPLP Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Di Batam, 3 tahun disekolahin, digaji. Tapi kerjanya latihan. Tanding-tanding terus. Iya. Nah, Oke. Nah, berarti udah lama banget. Jadi sekarang Aca umurnya berapa kalau boleh tahu? 21 21 tahun. Udah kuliah nih tahun Pro 2 ya. 2003 ya. Nah, apa sih kenapa sih bisa tertarik dengan tenis meja? Sedangkan kan banyak ya cabang-cabang olahraga lain gitu yang bisa ditekuni. Kenapa sih tertarik dengan tenis meja? Kenapa ya? Aku juga bingung ya kenapa bisa sampai sih. Karena ya dulu padahal nggak tahu olahraga sih, nggak tahu olahraga, apalagi pingpong kan. Karena ya itulah ada kemauan jadinya terusan, walaupun sulit kan. Iya. Kan tenis meja nih permainan tersulit. Cabur lain belum tentu bisa main tenis meja, tapi tenis meja bisa cabur lain. Coba ya. Makanya kalau main tenis meja tuh memang kurang paham, susah ya untuk susah. bola-bolanya. Memang saya sendiri pun nggak Tekniknya paham. banyak. Butuh prosesnya lama juga untuk belajar ya, Cak. Selama ini belajar tenis meja itu dari siapa? Dari orang tua kah atau gimana? Kalau dulu awalnya diajakin, awal pertama kali kenal tuh diajakin abang. Abang kan main. Iya. Nah, diajakin abang latihan, tapi abis itu ada yang ngajakin main kan pelatihnya. Nah, udah bisa, udah kayak lagi naik-naiknya tuh menang terus. Jadi pas itu ditarik yang di PPLP itu kan. Nah, di sana ada pelatihnya dari Jawa. Kan kita dibina kan. Nah, dari situ dilatih sama pelatihnya. Oke, berarti sebenarnya mungkin dari abangnya mungkin terinspirasi Iya. ya tenis meja ya, mungkin ya. Iya. Sehingga tertarik nih sama tenis meja. Selama kan sering mengikuti pertandingan gitu kan. Selama ini dari kelas 6 SD sampai dengan sekarang gitu. Yang pertandingan paling berkesan tuh apa? Yang paling di mana paling berkesan? Pokoknya sampai sekarang tuh ini adalah turnamen yang paling berkesan banget buat aku gitu. Pon ini. Apa ini Iya. yang paling berkesan selama ini? Paling kayak udah senang gitu karena udah ya dari dulu pengennya kan titiknya ini kan, terus dikasih Tuhan. Karena kemarin tuh sebenarnya ada problem juga antara mau ikut pon atau enggak kan, karena kan aku posisinya lagi kuliah juga kan, udah semester 7 kan, kemarin lagi magang, jadi ada kayak magang sama pon ini sejalan kan. Magang kan nggak bisa tinggal juga kan. Jadi gimana ini, ya udahlah kayak pasrah kan. Abis itu minta usul sama yang guru magangnya, dapat usulan katanya boleh ikut aja, ya udah jadi didukung iya, ya. didukung. Kirain kan nggak boleh kan ya kalau magang ditinggal kan. Jadi didukung, alhamdulillah. Jadinya sejalan dua-duanya, kuliah akademik sama non akademiknya alhamdulillah sejalan. Sekarang habis pon udah tinggal lagi skripsi ini kan. Lagi skripsi, lagi pusing-pusingnya ya. Iya, jadi udah satu-satu tuh harus terhandle ya. Iya, betul. Ya kalau misalnya kita ke akademiknya nggak jalan ya susah juga ya. Nggak bisa. Oke. Pendidikan nomor 1 soalnya. Betul. Kalau orang tua aku walaupun udah olahraga tapi pendidikan juga harus nomor 1. Iya. Nah, kuliahnya gimana? Apakah nyambung nih? Biasanya kan kalau atlet nih pasti milihnya olahraga juga biasanya. Iya. Aku kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan olahraga. Olahraga kan bener. Iya. Biasanya kalau atlet tuh pasti ngambilnya olahraga juga. Iya. Oke, berarti guru ya nanti basicnya. Tapi kayaknya nggak kerja itu. Karena ada Jadi tawaran, aku dapat ini tambang juga. Oh, Aku tambang. iya. Nggak nyambung dong sama Aku kuliahnya. ambil pelatihannya juga. Oh, ada pelatihannya lagi. Oh, kuliah, olahraga, kerja di pertambangan. Tahu aja mana yang gede ya. Berarti otomatis nggak di Natuna lagi dong kalau misalnya fokusnya ke pertambangan. Iya. Palembang. Di Palembang rencana. Oke, berarti secara otomatis atletnya dilepas dong.
Enggak dong. Enggak juga ya? Enggak. Nanti kalau udah dunia kerja sibuk Iya nanti. sih, sibuk. Siapa tahu ada tandingan tari ini kan saya yang ngedinin. Oh, antar ini ya. Iya, antar perusahaan. iya. Oke, berarti kenapa sih nggak kuliah ambil tambang aja dulu kemarin? Kok lebih nyambung aja gitu. Kemarin dapatnya kan negeri kan. Sebenarnya kan apa? Terima juga di UNP. Negeri Padang sama di Semarang juga keterima. Cuman emang kayaknya seretnya di Jakarta deh. Oke ya. Berarti ada nggak sih yang dapat beasiswa? Biasanya kan kalau Aca ini sendiri kan sering banget ya ikut pertandingan dan berprestasi juga ya. Nah, ada nggak sih dapat beasiswa gitu? Kalau dapat beasiswa kemarin nggak ngajuin sih. Berarti berdasarkan pengajuan kita lagi. Kemarin tuh disuruh ngajuin kan kayak kenapa aja nggak ngajuin sih ini? Udah nggak apa-apa lah. Oh, oke. Tapi ini aku diutus jadi mahasiswa berprestasi nanti Universitas Negeri Jakarta. Oke ya. Karena sudah memberikan prestasi yang terbaik ya untuk kampusnya. Kalau kita berprestasi pasti kampusnya bangga juga ya punya kita. Ya apalagi Aca nih tahun Pro 2 sudah bisa mengikuti FON ya, karena nggak semua orang bisa tahun Pro 2 itu pun harus diseleksi ya dari tingkat daerah dulu. Kemarin dari Natuna cuma aku sih. Sendiri. Oke. Iya. Di Kepri itu tenis meja cuma sendiri. Dari Natuna sendiri, bukan tenis meja, dari cabur lain juga cuman sendiri. Oh, cuma sendiri. Cabur lain dari Batam, Pinang gitu. Oh, nggak ada mengisi slot lain ya berarti ya. Misalnya seperti cabang Nggak ada, voli atau gitu. karena kan sebelumnya dari ya itu ada seleksinya harus ikut Porprov dulu, Prapon baru bisa. Oke, berarti sendiri ya. Pasti ada kebanggaan tersendiri dong ya dari Natuna. Nah, selama kemarin itu melihat ya permainan orang luar ya, ibaratnya kalau di PON itu kan sudah daerah-daerah lain gitu. Gimana sih kalau Aca melihat permainan tenis meja mereka gitu? Pastinya bagus. Kalau dari titik itu kan nggak ada yang nggak bagus, Kak. Iya, kalau dari titik itu semuanya bagus. Cuma ya nasib-nasiban lagi ya di situ ya. Nanti ada nggak sih keinginan kedepannya mengikuti lagi ajang PON gitu? Pasti ada. 4 tahun lagi. Oh, 4 tahun lagi ya harus nunggu. Berarti sekarang 20, berarti sekitar 24 atau 25 Ya, itu nanti di NTB NTT. Oh, jauh lagi nih Iya, tahun Pro makin 2 jauh. ya. Makin jauh ya, kemarin di Medan, sekarang makin Medan jauh lagi. Aceh, sekarang di NTB. Dia soalnya turun gitu. Oh, oke. Jadi nanti ya mudahan Aca ini tahun Pro 2 ya bisa mengikuti lagi ini tahun Pro 2 ya ajang PON lagi ya. Nah, sebelum mengikuti ajang PON ini ya, seperti kita ketahui ya, Penny juga sering nih lihat Aca ini banyak foto-foto pakai medalinya gitu ya. Nah, sering ngikuti turnamen yang kan ada juga ya turnamen dari swasta gitu. Aca sering nggak ngikutin? Misalnya turnamen yang diadakan oleh suatu perusahaan gitu. Kalau ini kan punya pemerintah kan. Oh, kalau yang swasta jarang sih ada, Kak. Jarang ada Jarang kalau tenis ada. meja. Biasanya kalau swasta kayak buat perusahaannya aja. Kita kalau ikut tanding itu emang ada kayak Popda, Porprov itu kan emang dari ininya kan, kejurnas apa. Berarti Aca ini atlet yang sering dicari di Kabupaten Natuna kalau untuk ngisi slot tenis meja ya. Benar gak sih? Malu-malu aja tuh berdua ya. Nah, kalau untuk batas usia dari tenis meja ini ada nggak sih batasan umurnya gitu? Kalau pertandingan tuh kadang dari pertandingannya itu ada sih. Ada. Tergantung pertandingannya sih, karena ada yang pakai umur, kelompok umur, atau ada yang umum. Kadang aku kan kalau pas tanding kayak biasa ada yang popda gitu, ada yang kadet, junior, senior. Nah, aku ikut semua itu, single, double, beregu. Oke, berarti tergantung nomor mana yang kita ikutin Iya. ya. Oke, berarti saya kira kan ada keterbatasan umur juga ya kalau misalnya tenis meja ini. Kalau misalnya seperti bela diri itu kan ada keterbatasan umur ya. Oh, ini nggak ada. Nggak ada ya. Oke, yang penting punya skill dan kemauan ya. Betul. Nah, misalnya ada nih teman Pro 2 yang pengen menjadi seorang atlet tenis meja nih. Apa sih yang harus mereka persiapkan dari awal gitu, Ca? Atlet, niat. Niat ya? Iya, kalau nggak ada niat Nggak jalan ya? nggak jalan. Kalau kita ada niat, pasti kita ada kemauan, pasti kita jalan terus kan. Kalau cuma setengah-setengah, mending nggak usah. Nah, apa sih yang menjadi kesulitan yang paling sulit ya menjadi seorang atlet tenis meja itu?
Apa sih menjadi sulitnya kesulitan? latihan, ikutin program latihannya, terus ngimbangin antara kuliah sama latihan. Kan kita kan kalau misalnya lagi dulu aku SMA tuh jarang sekolah Ya. karena tanding kayak tiap bulan tuh bisa sebulan 2 kali berangkat kemana, pokoknya udah keliling kayak ke Bali, ke Semarang, pokoknya udah sampai 34 provinsi udah keliling. Oh, udah jalan-jalan Jadi kemana-mana. jadi dulu tuh harus ngimbangin antara pendidikan sama latihannya. Tapi alhamdulillah kalau aku orangnya gimana ya, harus kayak suka tertata gitu loh. Aku nggak Oke. bisa ninggalin Oke, kayak gitu. berarti suka jadwalnya tuh terjadwal. Ya, aku suka Oke. yang terjadwal gitu. Kayak sekarang kan kayak kuliah juga alhamdulillah kan cepet nih, semester 7 udah skripsi kan. Terus kayak IP aku tetap 3,8, nggak turun-turun. Pokoknya harus imbangin lah kuliah sama olahraga. Oh, berarti kesulitannya adalah mau bagi waktu ya. Kalau misalnya harus kuliah dan Iya. harus Kadang pusing sendiri tuh kayak mending ini ikut tanding apa ikut ini ya. Iya, pas kayak mungkin gitu. jadwalnya bentrok, Kayak ya. kemarin yang pon sama magang kan kayak ini gimana ya, kayak tinggalin magang nggak dapet lagi, kalau ninggalin pon nggak dapet lagi. kesempatan nggak datang Iya, 2 kali ibaratnya gitu kan. Oke. Nah, Teman Pro 2 ya, nanti kita akan bincang-bincang lagi nih Teman Pro 2 ya bersama Acha. Tapi sebelum itu ya akan kita dengerin dulu lagu berikut ini. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia. Kamu mendua, aku pun mendua, kita sama-sama satu sama. Kamu mendua, aku pun mendua, kita sama-sama satu sama. Impas, sudah impas sudah, minggu-minggu sudah kau mencurangiku. Impas, sudah impas sudah, akhirnya kau terbalas taktik murahanku. Dulu kau bilang aku membuatmu berantakan, kini kau bilang sepi tanpaku. Dulu kau bilang kau tak jodohku pun tak apa, kini kamu yang merada. Kamu mendua, aku pun mendua, kita sama-sama satu sama. Kamu mendua, aku pun mendua, kita sama-sama satu sama. Impas sudah, berulang-ulang kamu kegep berdua dengannya. Impas sudah, tunggu karma berjalan ke arahmu. Dulu kau bilang aku
bersama. Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. We're not going home tonight, alright? 네게 회개 없던 party, up and down, round and round, hit the spot, 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 spot. 엎치락 뒤치락 정신을 외쳐려 해. Hey girl, where you at? Daddy look at get send me the address. No dress code 대충 걸치면 돼. 우린 꿈이 먹고 나머진 업텐. Yeah, 농익은 분위기 so sticky. 막고 부대껴 어머 정적인 여긴 내 동생 저기는 내 homie 순둥이지만 음악 틀면 눈동지 Silly now we yelling now one more 찐친 바위 아래 앉아져 부끄러운 나의 피식기를 드러내 포위 됐어 너 나 헤이신디 We're not going home tonight, alright? 네게 회개 없던 party, up and down, round and round, hit the spot, 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 spot. 엎치락 뒤치락 정신을 외쳐려 해. Up and down round and round everybody hit the spot Up and down round and round everybody hit the top Up and down round and round everybody make it loud Up and down round and round ain't nobody hold us down 어깨 툭툭 he say you Jenny told you that 도망치면 배신 Yeah I know 일단 더우니까 바람 쐬러 나가 왜 나갈 때 뒤로 딱 붙어 땀 뺐으니까 후딱 아이스크림도 들키면 피곤해져 put your mask on 한 바퀴 돌고 quick하게 join해 우리 프로젝트 타이틀명은 Jay-Z We gon' run this town that's crazy 짱박아 놨더니 또 길이 떠내 해방됐어 넌 나 헤이신디 We're not going home tonight, alright? 네게 회개 없던 party, up and down, round and round, hit the spot, 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 spot. 엎치락 뒤치락 정신을 외쳐려 해. Up and down round and round everybody hit the spot Up and down round and round everybody hit the top Up and down round and round everybody make it loud Up and down round and round everybody stop Wait a minute Yeah, come vibe with us, vibe with us Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
Baik teman Pro 2 ya, kita kembali lagi di Pro 2 Jaga Malam ya. Dan tentunya teman Pro 2 masih kita bahas teman Pro 2 ya, terkait dengan dunia tenis meja ya. Mungkin teman Pro 2 yang sedikit asing ya, seperti aku teman Pro 2 mungkin tahu permainannya, tapi sedikit asing ya dengan permainan tenis meja ini ya. Kita masih bincang-bincang ya bersama Aca nih teman Pro 2. Dia adalah atlet tenis meja ya. Anggap aja deh atlet tenis mejanya Natuna ya. Walaupun dia sudah mewakili Kepri teman Pro 2 ya untuk ajang PON ya. Sayang banget nih kalau misalnya Natuna punya atlet tapi nggak dibina. Benar gak sih? Benar gak sih Aca? Benar. Sayang ya, misalnya Aca ini harus mewakili, nanti mungkin ada pertandingan mewakili provinsi lain. Sayang banget kalau menurut Sering aku. sih, Sering ya? iya. Iya kan. Kemarin sering disuruh pindah ke TP gitu. Tapi enggak ya, karena jiwanya masih Natuna teman Pro 2 ya. Ya karena kebanyakan seperti itu nih Cak, kalau kita berprestasi pasti sering nih diminta mewakili daerah mereka gitu kalau untuk ajang-ajang gitu kan. Malah belum main udah dikasih duluan tuh. Oh, dikasih duluan ya. Oke, banyak tawaran ya teman Pro 2 ya. Nah, tenis meja ini sendiri ya, di keluarga Aca, selain Aca dan Abang mungkin ada adiknya nggak yang mengikuti? Enggak ada lagi? Enggak. Cuma berdua aja sama Abang gitu. Gimana sih kalau dukungan orang tua Aca saat Aca ini bermain tenis meja? Tentunya kita ini kan butuh dukungan juga ya dari orang terdekat kita. Gimana ini dukungan mereka sama ini? Luar biasa. Tidak bisa terbalaskan. Kalau nggak ada orang tua saya yang dukung, kayaknya udah berhenti sih. Karena dulu namanya ya cewek ya, terus dari kecil udah diajarin mandiri, udah berangkat sendiri. Saya dari kelas 6 udah berangkat kemana-mana sendiri. Iya, tanding-tanding apa kan, kayak capek, kayak orang dia saat orang liburan kan, main-main sama temennya, saya latihan. Itu benar-benar kayak masa mudanya tuh dipakai buat nyari prestasi. Jadi iri kan kadang sama orang, cuman sempat kayak mau berhenti gitu, kayak capek lah. Kayak ngelihat teman-teman aja enak bisa main-main, nggak usah perlu latihan, nggak usah tanding-tanding, nggak usah diomel-omelin kan. Tapi karena dukungan orang tua lagi yang didikan, maksudnya yang ceramahin, alhamdulillah nggak nyesal sih. Cuma dulu tuh pernah kepikiran juga capek juga ya, capek kan kita temennya main-main gitu ya. Aku dulu kalau di PPLP tuh Kak bener-bener nih bangun subuh jam 5 tuh udah latihan sampai jam 7 pagi. Terus nanti jam 9 latihan sampai jam 12. Siang istirahat jam 3 sore latihan sampai jam 6. Terus malam jam 7 tuh latihan sampai jam 9 tiap hari. Itu tiap hari. Berapa bulan? 3 tahun. 3 tahun gimana nggak muntah ya? Gimana nggak muntah? Liburnya minggu doang. Itu juga kalau libur. Kalau ada sparring nggak libur. Nggak libur. Jadi 3 tahun dengan dunia seperti itu. Nggak boleh main HP. Nggak boleh main HP juga. Oh, berarti terasing dong dari dunia. Makanya merasa terasing nggak dari dunia? Iya, makanya kayak aduh ini udah mau berhenti kan itu. Cuman kayak mikir lagi diri kita sih, kayak kita udah sejalan ini masa kita berhenti kan. Terus sekarang tuh udah seneng tuh, udah di titik kayak yang aku mau tuh udah dapet. Kayak semuanya dari semua tanding udah aku dapat gitu. Jadi udah sekarang ya udah santai aja. Oke, berarti selama 3 tahun itu ada membuahkan hasil ya untuk sekarang. Berarti nggak sempet dong Aca ini pacaran gitu, nggak sempet ya? Nggak sempet. Waktu kuliah mungkin sempet ya. Baru sekarang sempet ya. Iya, karena dulu bener-bener nggak mikir yang lain-lain Kak. Mikirnya cuma prestasi aja, gimana belajar sama prestasi. Jadi bener-bener nggak ada mikir yang lain-lain. Oh, berarti dukungan dan support dari orang tua itu yang paling penting ya, supaya kita nggak stres juga. Nggak stres juga. Kalau misalnya nggak ada dukungan orang tua, gimana kita jalan sendiri kan? Iya benar ya. Apalagi kesehatan mental tuh penting banget ya. Benar. Nanti tiba-tiba depresi ya 3 tahun nih teman Pro 2, bayangin misalnya kita. Dulu nggak pernah dipaksa sih sama orang tua aku, nggak pernah dipaksa. Cuman kayak kita ngeluh, terus disaranin ya udah kalau berhenti aja, nggak ada yang maksa. Cuman kan kayak mikir lagi, iya juga sih ini berhenti apa enggak ya. Berarti Aca ini sebenarnya butuh didengerin cuman aja. Denger aja cuman denger aja gitu. Terus kalau digituin juga nggak mau berhenti.
Berarti butuh didengerin aja. Iya. Kita curhat tuh ya udah didengerin. Iya aja. dengar. Habis itu juga dijalanin. Iya dijalanin Heeh, aja. dijalan ya. lagi. Jadi nggak kerasa juga 3 tahun ya. Terasa 3 tahun ya itu kalau sekolah itu Iya. ibaratnya ya udah selesai. Aduh, Udah itu selesai kalau ya. di sekolah tidur ya. Karena ke guru udah tahu nih anak latihan. Kan kalau misalnya sekolah paginya nggak latihan tuh. Iya, iya. Dari yang jam 9 sampai 12 nggak latihan. Hmm. Itu guru udah tahu tuh. Oh, berarti support dari gurunya pun Guru luar biasa. juga kalau dispen tuh suka dispen suka telat masuk tuh udah biasa, udah tahu lah guru. Oh nih Udah tahu udah ya, tahu. udah tahu. Berarti teman-teman Aca gimana mensupport Aca? Kan kadang kan temen ini ada yang support, ada yang enggak. support. Kayak misalnya dulu tugas-tugas kelompok atau apa tuh nggak pernah datang. Kayak karena udah tahu kan, udahlah support sih. Oh, Dukungan support. teman juga. Oke. Alhamdulillah lah, kayak lingkungan aku tuh orang-orangnya Positif dapat semua. baik-baik semua. Oke, nah lingkungan itu berpengaruh besar ya Iya. terhadap kehidupan kita. Begitu juga nanti dunia pekerjaan. Ya lingkungan itu mempengaruhi banget ya Aca ya. Iya, Kak. Udah persiapan dulu nih teman Pro 2 Aca ya, karena Aca ini sebentar lagi selesai kuliah, teman Pro 2 lagi skripsi ya semester 7. Kalau aku Iya. dulu semester 7 mungkin lagi magang. Berarti termasuk cepet ya Aca ya. Iya, kemarin juga dipaksa sama dosen. Udah ini biar cepet kumlot aja katanya kan, terus kayak udah ngapain lama-lama. Oke, aku kira Aca ini selesai kuliah pengen fokus lagi ke atletnya. Saya kira aku seperti itu. Enggak selamanya juga kan kita. Iya. Sampai kapan? Oke, kehidupan atlet kita tahu lah seperti apa Iya. ya. Ada keterbatasannya juga ya. Harus jalan semua Kak, pendidikan, karir. Ya, ada nggak sih niatan Aca tuh pengen ikut turnamen misalnya antar negara gitu kan, sering tuh kan diadakan. Udah Sih? pernah. Udah pernah kemana? Tapi itu pas main aku tuh sebenarnya yang paling tinggi tuh ada International Table Tennis Federation, itu paling tinggi di atas. Paling tinggi lah. Aku udah ikut duluan sebenarnya itu. Oh, Udah ikut sebelum PON. aku kira PON paling tinggi. Kalau PON itu tinggi di Indonesia, kalau ITTF itu tinggi di dunia. Oh, Aku udah pernah ikut. Di mana? duluan. Di negara mana kemarin? Kemarin pas yang itu dia ngadain ada di Indonesia. Ininya tuan rumahnya. Oke, berarti tetap diadakan di Indonesia ya. Meski itu adalah yang sering dilaksanakan di tingkat dunia gitu ya. Oke, berarti ini kemarin tuh gimana pengalamannya bertemu kan dengan teman-teman luar negeri gitu, pengalamannya? Pengalaman luar biasa juga sih karena mewakilin kan, terus kayak udah ada nama kita di ranking dunia. Ya walaupun nggak menang. Ya nggak apa-apa, yang penting Iya. pengalaman kan. Pengalaman Oke. itu adalah yang paling penting ini teman Pro 2 ya dalam kehidupan kita ya. Sudah banyak banget nih teman Pro 2 ya berita-beritanya ya. Jadi yang pengen lihat beritanya boleh ya langsung ke rri.co.id. Karena ada juga ya beritanya Aca teman Pro 2 ya. Ya banyak banget nih teman Pro 2 ya berita-beritanya Aca. Tentunya beritanya yang positif nih teman Pro 2 ya, bukan berita-berita negatif ya. Yang tentunya menginspirasi kamu nih teman Pro 2. Wah ya, aku kira belum pernah ya bertanding antar negara. Udah ya. Cuman emang targetnya yang kan lebih bergengsi kayak yang di dalam apa Indonesia maksudnya. Pasti atlet kalau misalnya atlet ya, iya udah ikut. Pasti yang ditanya PON kan. Iya. Dia nggak tahu kan kalau misalnya ada yang kan ada yang bagus juga, masih kayak kejuaraan nasional atau pokoknya yang tinggi juga ke prof gitu-gitu kan. Ke Jordan. Tapi kan yang tanya pasti udah ikut PON belum? Kan berarti sekarang dengan udah Iya. udah oke. Nah berarti kalau misalnya lihat anak Natuna sendiri, gimana sih kalau Aca melihat ada nggak sih mereka nih berniat ya untuk bermain dengan tenis meja? Karena Aca tahu sendiri pergaulan tuh seperti apa, beda dong sama zamannya Aca gitu. Kayaknya sekarang kalau yang untuk tenis aja udah rame sih peminatnya, alhamdulillah senang sih. Maksudnya udah dulu zaman aku cuma sendiri aja latihannya sama cowok. Ya. Kalau di Natuna latihannya di mana sih kalau tenis meja ini? Ada di Gemilang. Oh di Gemilang itu. Oke. Aca tuh nggak berniat menjadi pelatih mereka kah? Aku udah ngelatih sih. Ngelatih, tapi Iya. keterbatasan ya. Privat tapi. Oh privat. Oh. Berarti yang mau privat bisa sama Aca. Iya, Oke, selama dia masih di Natuna di tahun Pro 2 ya. Kalau udah di Jakarta ada privatnya nggak kalau di Jakarta? Iya, Jakarta juga ngelatih. Ngelatih juga di Uh-uh. Jakarta. Mm-mm. Oke, berarti
banyak dong sampingannya. Oke, di Jakarta ngelatihnya teman kuliah atau siapa nih? Anak-anak. Anak-anak ya. Oh, berarti tinggi juga peminatnya di Jakarta untuk tenis meja. banyak, di luar lah pasti lebih banyak. Lebih banyak lagi ya. Nah, selama Aca ini kan melatih privat nih ya, anak Natuna tenis meja. Apa sih yang menjadi kendala mereka ini dalam bermain tenis meja gitu, Ca? Kendalanya nggak ada kendala sih, semuanya tergantung niat dia sendiri sih. Kalau dia mau benar-benar latihan biar jadi ya harus benar-benar kan. Kalau cuma setengah-setengah ya nggak akan maju. Iya. Nah, tentunya misalnya kalau kita dulu ya pernah saya tahu juga ya katanya Aca berangkat bertanding tuh pakai dana pribadi. Benar nggak sih, Ca? Pernah juga sih. Sering ya. Sering ya. Sering sekali. Itulah dukungan orang tua. Oke. Dukungan orang tua itu. Sebenarnya saya tenis meja semuanya disponsori orang tua saya. Oh, oke. Berarti sering kok bertanding itu dengan. Kadang dulu kalau misalnya tanding kayak dana, ya sebenarnya orang tua bisa sih maksudnya ngeberangkatin apa kayak gitu kan. Tapi kan pasti kalau ditanya kan bawa daerah mana, ya masa daerahnya nggak memberi dukungan gitu kan, setidaknya transportasi lah ya gitu ya, Cak ya. Oke, soalnya pernah juga kemarin tuh kan katanya Aca ini berangkat pakai dana pribadi, bertanding pun sering pakai dana pribadi gitu ya. Sering sekali nih teman Pro 2. Berarti penting banget juga ya orang tua mendukung kita nih teman Pro 2. Berarti untuk berangkat setidaknya kita punya modal untuk berangkat dulu ya, Cak. Berarti ayah Aca pun aku lihat sering nganterin Aca kemana-mana gitu. Iya, pokoknya ayah saya terbaik. Iya, dulu tuh makanya lihat Aca ini masih saya dari dulu pas awal main tenis meja tuh papa saya yang nemenin dari saya masuk latihan, ditungguin sampai saya pulang. Tungguin latihan tiap hari selama 3 tahun sebelum saya 3 tahun ke Batam. Makanya saya sering lihat dulu tuh Aca tuh ini pakai Vespa gitu, masih kecil, tiba-tiba udah besar aja tuh mau Pro 2 ya. Tahu-tahu sudah bertanding aja ya di tingkat nasional teman Pro 2 ya, di ajang PON ya. Ternyata Aca ini teman Pro 2 kedepannya itu pengennya ya udah gitu ya, berimbang ya antara akademis dengan olahraga. Harus ya. Jangan ditinggal satu. Kadang kan kita kalau sudah fokus ke dunia satu lupa sama akademi. Kayak misalnya saya di kuliah kan banyak nih teman saya yang masih belum selesai gitu kan, karena kita sama-sama atlet juga kan. Kadang ya itu semuanya masing-masing sih. Kalau misalnya kita bisa sejalan aja kan. Kalau enggak kita bakal ketinggal dua-dua. Iya, rugi. Kita rugi. Oke. Nah, apa sih kehidupan atlet yang mungkin Aca bisa bagikan ya sama teman Pro 2? Mungkin yang belum tahu nih. Kayaknya kalau kita lihat enak aja deh kehidupan atlet gitu. Apa sih yang tidak enak? Gimana sih? Apa ada enaknya nggak enaknya? Kalau enaknya bisa berangkat. Sekeliling dibayarin, dikasih duit saku, pokoknya udah tinggal main aja lah. Yang nggak enaknya itulah latihannya, terus omongan orang yang tahu seperti apa sih? Yang orang taunya kalau misalnya kayak saya ya, kayak menang daerah, misalnya antar ini deh kabupaten, kalau juara 1 Aca udah biasa juara 1. Kalau kalah dibilang masa kalah. Kalau kita menang dibilang udah biasa, Aca mah enggak heran juara 1. Tapi kalau kita kalah adalah habis lagi. Oke. Berarti omongan orang ya. Harus kebal. Harus kebal teman Pro 2 dengan netizen nih ya. Tapi omongan mereka bisa memberikan semangat enggak ngaruh sih. Enggak ngaruh ya. Santai aja, tetap aja berprestasi sampai sekarang gitu ya. Oke, teman Pro 2 ya, nanti masih kita akan bahas-bahas sama Pro 2 ya terkait dengan dunia tenis meja teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu akan kita hadirkan dulu lagu berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
I let you say one, but if you say two, I'm counting to three and I'm coming for you. And if you run, I know you like games. Don't you be shy, cause I'm coming your way. And all you haters, you can say what you wanna. I'll rise higher when you say my name. I don't care about the rumors or drama. I'ma be fine, baby, I'm okay. Flying by the haters when I try. I go vroom, 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 sending you a message when I ride. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up. I go la-di-da-di-da, 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 I flip it up, I'ma do me, I'm better than you. Keep running your mouth, but you know it ain't true. Don't care what you say, cause when you name me, I'ma be famous, just wait and you'll see. Nah, don't you get me all wrong, just get out of my way. I've been rocking since day one, I know I'm not insane. Baby, I'm up high, so don't you waste my time. Cause all you haters can hate me now, but I'm never gonna change. Flying by the haters when I try. I go vroom, 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 sending you a message when I ride. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up. I go la-di-da-di-da, la-di-da-di-da, la-di-da-di-da. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up, I flip it up. I'm not gonna fake it, so I'll say it to your face. If you don't get the message, then I'll say it once again. If you step on my pride, then watch me ride or fly. I'm rising up, and then I put my middle finger high. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up. I go la-di-da-di-da, la-di-da-di-da, la-di-da-di-da. I put my middle finger up, I flip it up, I flip it up, I flip it up. Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh. Tak tahu betapa rapuhnya aku, bagai lapisan tipis air yang beku. Sentuhan lembut kan hancurkan aku. Walaupun cinta yang sempurna menghampiriku seketika, ku ingin kau tahu betapa
betapa rapuhnya aku. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku. Masih terasa luka di masa lalu. Ku pernah mencintai sepenuh hati, namun cinta kau ikat dan ku terluka. Luka membekas, bekas membuat selamanya, selamanya ku kan selalu, ku kan selalu rapuh. Ku ingin tunjukkan kepada dunia, tak hanya ada karena masa lalu, tapi masih ada harapan lagi yang baru. Kau tawarkanku, namun kenangan itu ku ingin kau tahu betapa rapuhnya aku. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku. Masih terasa luka di masa lalu. Ku pernah mencintai sepenuh hati, dan ku terluka. Luka membekas, bekas membuat selamanya, selamanya ku kan selalu, ku kan selalu rapuh. Kau datang bagai hujan, basahi tanah hati, tapi kau lihat sendiri luka ini. Selamanya ku kan selalu rapuh. Ku terluka, luka membekas, buat selamanya. Ku kan selalu rapuh. Bekas membuat selamanya, selamanya ku kan selalu rapuh. Baby, I'm a monster. Mona and Mona, I see you in slow-mo. You know you're in trouble. 밟아, 뭉쳐봐. 어차피 손바닥 위에서 못 나가. You know that. 넌 날 뜬 순간 피어나. All eyes on me. 불을 질러라. Do or die. All my life. Yeah, you ain't seen nothing yet. got them all going. Yeah, B-A-B-Y-M-O-N. Yeah, got them all going. Yeah, hold on. 안 들이보라니 달팽이 보내. 이건 네 피해줄 축복. 음악에 맞춰 그냥 춤춰. 히비리 핫팝 뿜뿜 파우. 분위기 타올라 니들 눈 돌아. 땡하네 적잖아 충격일 거야. From the screen 홈런을 쳤고 내 다음은 위. 어중이 토중이 중간하니. 날 보고 다쳤던 입뜻에 You know what it is, I've been running this. Pull up in a ghost, pick up, boo-hoo. Vroom, vroom, 니네 심장이 박중에 pop, pop, pop. pedal to the metal. Click, clack, click, put 'em up to the sky. High, high, high. 피어나. All eyes on me. 불을 질러라. Do or die. All my life. Yeah, you ain't seen nothing yet. You got them all going. Shush, 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 shush. Yeah, B-A-B-Y-M-O-N. Shush, shush, shush,
올라가죠 꼭대기로 하늘 위로 Fly away 온 세상을 뒤집어 고 let's ride Baby I'm a monster RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Jaga Malam. Ya, tentunya teman Pro 2 yang gak kerasa nih teman Pro 2, kita sudah berada di sesi terakhir ya di Pro 2 Jaga Malam ya. Tapi bukan terakhir juga nih Aca bersama kami ya, Nata. Mana tahu nanti ke depannya Aca yang 4 tahun atau 5 tahun lagi ya ikut lagi ajang PON. Amin. Amin ya. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Mungkin kita bisa live nanti ya di mana tadi, Ca? Di NTT ya? Iya, NTT NTB. Nanti kita bisa live mungkin di sana ya. Nah, Ca, gimana sih sebagai atlet ya tenis meja nih? Harapan Aca ke depan itu diri pribadi Aca dulu deh. Apa sih harapan Aca ke depannya? Harapan saya ke depannya terus berprestasi, terus prestasi di bidang akademik sama non akademiknya tetap sejalan terus. Tapi nanti udah mau kerja sih, paling mungkin bisa lebih dibagi lagi waktunya. Oke, nanti bakalan sibuk ya, belum lagi ke dunia pacarnya lagi ya. Ya karena sudah masuki fase dewasa ya, Ca. Ya mungkin masa remajanya terlewati kata Aca dengan latihan-latihan. Baru sekarang kayaknya. Ya, baru sekarang deh. Pas kuliah baru ngerasain kayak keluar. Oh, keluar gitu ya, berasa mungkin sudah punya pacar juga sama Pro 2 secara di Jakarta ya. Iya ya, Cak ya, kayaknya senyumnya iya nih teman Pro 2 ya. Oke, berarti nanti ke dunia tambang. Berarti kalau dunia tambang itu tingkat stres berkerjaan tinggi juga loh, Cak, berdasarkan survei. Siap Aca menghadapi itu? Semoga siap. Walaupun sibuk bekerja, nanti mungkin Aca tetap bisa berolahraga dengan tenis meja. Oke. Nah, pernah nggak sih dulu tuh pengen nyoba olahraga yang lain nih selain tenis meja? Pernah nggak sih Ca terpikirkan gitu? Enggak sih, cuman kalau aku kan ada hobi juga kan. Hobi apa tuh? Lari. Oh, lari. Iya, aku suka lari. Aku bisa lari berpuluh-puluh kilo. Ya. Terakhir aku 21 kilo sih paling tinggi. Iya, berarti sering dong ikut event lari sering. Gitu kan? Cuman kayak buat have fun aja karena hobi kan. Iya. Oke. Kalau di Jakarta aku sering ada juga kan. Iya, ada event, ada terus. Sering ikut. Oh, sering ikut. Jadi emang suka itu hampir tiap hari itu lari aja. Oke, berarti fisiknya terjamin lah ya. Selagi masih muda. Selagi investasi. Oke, berarti pengen dulu tuh pernah nggak sih pengen nekunin lari aja deh katanya? Enggak, soalnya sebatas hobi aja. Nambah aja, iya, malah nambah kan. Oke. Berarti Aca ini selain suka main tenis meja di tahun Pro 2 juga hobi lari ya. Kalau kita nih tahun Pro 2 mungkin mager ya. Karena udah usia seperti ini, Ca, seringnya mager ya, Ca ya. Apalagi kalau misalnya nanti Aca udah kerja nih, tahu deh ya. Udah capek kerja, nggak sempat lari lagi, tidur ya. Apalagi nanti Aca sibuk ya dengan dunia pekerjaannya. Siap-siap ya aja deh ya. Tapi nikmatin aja dulu nih, Ca, waktu kuliahnya, Ca. Nanti pasti ini nggak nikmatin.
Emang lagi fase-fase beratnya Iya, kalau lagi. skripsi itu. Ya butuh perjuangan banyak juga nih orang yang berhenti di skripsi karena nggak sanggup ya, pusing karena dicoret-coret terus skripsinya. Iya. Jadi semangat aja terus ya buatnya Aca. Nah, ada nggak sih harapan Aca untuk atlet tenis mejanya Natuna gitu? Semoga kan udah ramai nih peminatnya kan, semoga makin maju, makin banyak lah peminatnya karena rugi kalau misalnya kalian nggak ada nggak ada tujuan gitu loh, maksudnya rugi masih muda tuh. Perbanyak aja lah relasi prestasi, pendidikannya bagus, biar ada plan. Iya betul. Dan tentunya kalau biar nggak hambar, jadi tiap hari tuh ada aku besok jadwalnya ini jadi nggak yang kosong gitu, nggak mager aja gitu ya. Berarti berprestasi dari muda nih teman Pro 2. Kalau misalnya kita punya berprestasi dari muda, banyak kenalan, tentunya dunia pekerjaan pun akan dekat sama kita. Benar nggak, Syah? Ya, terus kita juga nggak canggung ngomong sama orang, nggak. Jadi kita kenal orang yang lebih tinggi gitu. Dan tentunya kalau sekarang tuh ya memang benar ya, Cak. Kalau misalnya kita kenal banyak orang ya tentunya dunia pekerjaan tuh lebih dekat, benar nggak, Cak? Emang iya. Pergaulan. Aku langsung ditawarin. Nah, salah satunya langsung ditawarin nih teman Pro 2. Ada 3 sih kemarin. Di mana aja selain pertambangan? Guru juga. Ada Pertamina juga. Pertamina juga ada. Wah, ya. Dan satu lagi apa tuh? Ada lagi rahasia teman Pro 2 ya. Tahu aja Aca yang mana yang lebih besar ya. Oke, udah. Berarti nanti otomatis Aca ini akan merantau terus dong di luar. Saya kayaknya emang hidup buat merantau. Iya, jadi orang tuh gak sedih gitu. Iya, makanya kadang orang tuh bingung nih anak merantau, tapi kalau orang kan merantau kadang ada anak yang sakit kayak gitu kan. Nggak tahu ya, emang dari kecil udah kayak udah keluar sendiri-sendiri dibebasin gitu. Maksudnya dibebasinnya karena ngejar prestasi, ngejar apa, jadi udah merantau terus dari dulu jauh. Kayak balik ke Natuna juga karena libur aja. Berarti udah terbiasa mandiri ya. Dan kitanya juga harus jaga diri. Betul ya, karena kalau kita nggak bisa jaga diri, salah pergaulan habis lah ya. Apalagi Aca ini di ibu kota ibaratnya gitu ya, Cak. Dari dulu. Pasti orang tua tuh agak berat juga ngelepas anak cewek gitu. Tapi karena sudah melihat Aca udah mau bisa jaga diri, bisa mandiri juga, makanya dilepas ya. Jadi biarin aja deh ya kerja di luar ya. Jangan-jangan nanti nggak balik Natuna lagi nanti. Balik. Balik ya karena orang tua di sini ya. Oke, teman Pro 2 ya, sampai kayaknya kita udah di penghujung nih, Cak ya. Terima kasih buatnya Aca nih yang sudah mampir ya di Pro 2 Jaga Malam ya. Kita doakan terus nih buat Aca ya bisa berprestasi ya. Kita tunggu juga ya jadwalnya Aca untuk wisuda ya. Mungkin nanti ada makan-makannya ya. Amin. Doain aja. Doain aja ya. Semoga cepat selesai. Nggak mau lama-lama juga sih. Iya. Bosan juga ya lama-lama bosan juga kuliah. Lama-lama ngapain lama-lama. Iya, nanti kalau udah masuk pekerjaan, aduh bosan juga kerja. Kembali kuliah lagi ya. Oke, segala sesuatu itu ya udah kita nikmatin aja. Oke, nikmatin dan jalanin aja teman Pro 2. Terima kasih buat Aca yang sudah mampir ya. Next time kita bertemu kembali. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.